di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini masih diberi umur, diberikan sehat. Maka kita berharap semoga umur dan kesehatan yang diberi oleh Allah kita dapat investasikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa tentunya selawat beriring salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada teladan kita, junjungan kita, kekasih kita, orang yang kita harapkan syafaatul uzma beliau kelak di akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, zuriatnya, para sahabatnya, dan insya Allah tak lupa kepada kita ya, yang termasuk umat yang selalu berusaha belajar, mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada pengurus DKM Darul Falah, kemudian Bapak Ibu yang sudah mempersilahkan saya bersilaturahim pada malam ini. Ini semoga menjadi amal soleh untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri secara singkat. Nama Ardiansyah Asri Husain. Ardiansyah Asri Husain ya, dari nama tentu unik ya dan tidak biasa mungkin di masyarakat Sunda karena memang berasal dari Sumatera. Cuma ditiup angin pantai selatan ya, takdir Allah menikah dengan Mojang Priangan dengan gadis Sunda dulu waktu sama-sama belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, satu kampus cuma beda fakultas ya, dijodohkan oleh guru kita masing-masing. Karena guru saya, gurunya istri, suami istri, jadi dijodohkan. Menikah di Mesir, alhamdulillah saat kuliah. Kemudian anak pertama lahir di Mesir, anak kedua lahir ketika pulang ke Bandung, anak ketiga, keempat ketika studi S2 di Malaysia bersama juga dengan istri, anak kelima lahir kembali ketika pulang ke Bandung. Anak ke-6, ke-7 belum tahu lahir di mana. Ibu-ibu udah pada nunggu kan ke-7. Saat ini aktivitas sehari-hari sebagai konsultan syariah di Syamil Group, Syamil Quran. Kemudian juga membantu Prof.Miftah di MUI Kota Bandung. Dan tinggal di Tubagus Ismail 8, Dago. Ya. Kalau tidak macet ya sekitar setengah jam. Tadi lumayan di Pasopati ya, yang agak tersendat-sendat. Taib hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin kepada para guru, para ustadz, para sepuh, para ajengan untuk bersama-sama kita mencoba mengambil manfaat ya dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh hadis Rasul, terutama sekali dengan tema yang kita angkat tentang kajian fikih 4 mazhab. Dan kajian fikih 4 mazhab ini menjadi penting karena
dulu ya, kajian fikih 4 mazhab itu menjadi salah satu silabus wajib bagi kaum muslimin ya, sehingga persatuan dan kesatuan umat itu mudah terjalin. Karena kita tahu bahwa ternyata amaliyah keseharian kita itu ada sandarannya. Jadi tidak mudah kemudian menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Padahal bukan salah, tapi karena kita mungkin kurang mengetahui bahwa itu ada sandarannya ya. Maka untuk sebagai mukadimah Bapak Ibu sekalian, karena diinformasikan ini pertemuan pertama, insya Allah kita akan sampai Isya saja, maka saya akan coba padatkan materi mukadimah ini dengan memulai bahwa agama Islam itu agama ilmu. Agama Islam agama ilmu. Bukti yang pertama adalah wahyu yang turun pertama kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ayat yang turun pertama itu perintah membaca. Ulama tafsir menyebutkan ini dasar yang paling kuat menjelaskan kepada kita agama Islam itu agama ilmu. Agama ilmu. Karena meski ada rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, tapi justru yang turun pertama perintah membaca. Bukan perintah sholat, bukan perintah puasa. Bahkan kalau kita lihat perintah sholat itu turun sebelum Nabi hijrah. Artinya 10 sampai 13 tahun pertama belum turun perintah sholat gitu, ya. Nah ini dari Al-Quran. Yang kedua, Allah juga berfirman dalam awal juz ke-29. Ini anak-anak kita udah pada hafal surah Al-Mulk. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, di genggamannya kerajaan langit dan kerajaan bumi, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, Dia Allah telah menciptakan kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapakah yang paling baik amalnya di antara kita. Ulama tafsir menyebutkan ahsanu amala yang Allah sebut dalam ayat ini itu punya dua prasyarat, akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling benar berdasarkan tuntunan agama. Jadi kalau amal kita tidak ikhlas dan tidak benar, dia tertolak. Atau kalau dia ikhlas saja tidak benar, tertolak. Atau kalau benar saja tidak ikhlas juga tertolak. Maka amal kita harus ikhlas dan berdasarkan tuntunan agama. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Hadis Imam Muslim ya. Jadi kata Nabi, menuntut ilmu itu wajib. Jadi bukan sesempatnya. Bukan kalau ada waktu menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu wajib. Apa definisi wajib? Ya, dulu guru-guru kita ya, mungkin guru-guru Bapak juga mengajarkan definisi wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi berdosa kalau nggak belajar, berdosa kalau tidak ngaji. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Maka alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita masih diberikan keistiqomahan untuk terus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Jawa Barat secara umum sudah semakin kondusif ya. Ini kita berharap masjid-masjid kembali makmur ya. Tidak lagi kemudian ditinggalkan ya oleh kaum muslimin. Ini yang pertama terkait dengan dasar bahwa kita perlu belajar. Dan Nabi juga berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul.
Jadi berpegang teguh pada dua ini, insya Allah kita tidak akan bakal tersesat. Itu janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya adalah apakah semua orang bisa memahami langsung dan menyimpulkan Al-Quran? Apakah semua orang boleh membaca hadis dan menyimpulkan isinya? Lagi ramai sekarang ketika ada dosen mengatakan, saya tidak menemukan ayat dalam Al-Quran yang mewajibkan sholat 5 waktu. Ini karena apa? Karena tidak belajar, tidak berilmu. Ya, jadi kalau jawaban-jawaban yang normatif, ya penjelasan tentang sholat ada pada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita ke hadis Rasul, kita baca ayat Quran sudah cukup. Ya, kalau dia kan menyerap pada aspek itu, mengatakan bahwa saya sudah baca Quran dan saya tidak temukan ayat yang mengatakan tentang sholat 5 waktu. Ya, nah ini akibat kalau membaca, mencoba memahami Quran pakai terjemah aja. Makanya dulu para ulama kita sempat keberatan adanya terjemah Al-Quran karena khawatir mendangkalkan. Mendangkalkan karena tidak cukup Bapak Ibu sekalian membaca terjemah dan bisa menyimpulkan. Ya. Jadi pertama tentang sholat, Allah katakan dalam Quran surah Al-Ankabut, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat bagi orang-orang yang beriman telah kami tetapkan waktunya. Ini satu penjelasan pengantar. Yang kedua dalam surah Al-Isra, ya, Allah mengatakan aqimis salata li duluki syamsi, kemudian ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Ini kalau dia tahu tafsirnya sudah selesai. Kata Allah, lakukan sholat ketika matahari sudah tergelincir. Ulama mengatakan sholat yang dilakukan setelah matahari tergelincir zuhur dan asar. Kemudian yang kedua, ila ghasaqil lail, di awal malam ketika matahari sudah terbenam, sholat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, sholat subuh. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Ya, jadi tidak perlu hadis sebenarnya, Al-Quran aja sudah menjelaskan. Maka bagaimana mungkin ada orang yang bisa menyimpulkan tidak ada perintah sholat wajib 5 waktu dalam Al-Quran? Makanya betul bagus sekalian, Imam As-Suyuti ini kan menulis kitab Asbabun Nuzul tentang sebab-sebab turunnya ayat. Ini yang remaja pemuda bagus baca buku ini. Buku ini yang dipakai oleh Kemendak untuk menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran. Sebab-sebab turunnya ayat. Judul aslinya Mubabun Nukul Bi Asbabin Nuzul. Imam Suyuti menyebutkan cerita tentang ada sahabat dulu di masa Nabi. Sahabat Nabi ini orang mulia karena mereka hidup pada periode yang mulia. Tapi ulama mengatakan memang tidak semua sahabat itu ulama. Ada berapa jumlah orang sahabat Nabi yang hadir pada Haji Wada, Bapak Ibu? Yang mengantar dan hadir pada Haji Wada itu tidak kurang 135.000 orang sahabat Nabi. Bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, dan mereka nanti meninggal tetap dalam keimanan kepada Nabi. Itu disebut sebagai sahabat. Kata ulama, dari 135.000 orang sahabat itu hanya 30 orang yang berkapasitas sebagai ulama. Para sahabat mulia, tapi tidak semua ulama. Ada pengusaha, ya, ada tentara, ada dokter, ada orang biasa, ya, ada petani, ya, ada kemudian yang bekerja seperti tour guide, kemudian jadi reseller, banyak, gitu ya. Karena waktu itu memang jual beli antar negara, Syam dan ke Yaman. Maka kata Imam Suyuti, dulu ada sahabat Nabi yang membaca ayat dalam surah Al-Baqarah. Ayatnya berbunyi, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Allah memiliki penjuru timur, memiliki penjuru barat, kemanapun kalian hadapkan wajah kalian, hadapkanlah. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Dia menyimpulkan
dengan ilmu yang terbatas itu, oh ini ayat yang menjelaskan kepada kita tidak wajib menghadap arah kiblat katanya. Allah sendiri mengatakan begitu. Allah punya penjuru timur dan penjuru barat. Kemanapun kita hadapkan wajah kalian bisa. Ya, maka Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, ini salah seorang sahabat yang memang bergelar ulama. Beliau mengatakan ayat yang kau baca benar, tapi bukan begitu tafsirnya, kata beliau. Subhanallah. Ini terjadi pada masa sahabat. Bukan begitu tafsirnya, kata beliau. Ya, tafsirnya adalah ayat itu turun ketika sekelompok orang sahabat sedang bepergian dalam perjalanan, ada mendung atau ada badai pasir, mereka mau sholat, tidak kelihatan arah kiblat, kan belum ada kompas waktu itu, ya, belum ada GPS, maka mereka berijtihad sholat menghadap arah tertentu. Ketika mendungnya usai, mendung berlalu, baru terlihat salah kiblatnya. Ini gimana ceritanya? Maka mereka pulang ke Madinah mengajukan itu ke Nabi. Nabi juga nggak tahu jawabannya. Maka turunlah ayat yang tadi. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Kata Abdullah bin Abbas, menghadap arah kiblat dalam sholat wajib dan tidak gugur kewajibannya sampai hari kiamat. Tapi ada kondisi tertentu. Ketika mendung, dalam perjalanan, kita nggak tahu arah kiblat, maka kita boleh berijtihad dengan pengetahuan kita, mungkin dengan informasi, mungkin dengan petunjuk arah kiblat atau tanda apapun. Dan kalau salah, tetap sah sholatnya. Kalau dia ulang, dapat pahala sunnah. Kalau tidak diulang, sudah sah sholatnya. Kita mungkin hari ini liburan, ya, di hotel, kan kadang-kadang tidak semua hotel punya arah kiblat. Handphone mungkin sedang tidak ada internetnya, jadi nggak bisa tahu arah kiblat. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi itu kita boleh berijtihad untuk keperluan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk keperluan kita sendiri, kalaupun salah, tetap sah sholatnya. Itu kesepakatan para ulama. Gitu. Ini satu, terkait dengan bahwa Al-Quran tidak bisa dibaca oleh orang awam. Artinya untuk menyimpulkan isinya. Dan itu terjadi pada masa Rasul. Ya. Begitu pula membaca hadis-hadis Nabi. Ya. Jadi jangan karena saya udah bisa bahasa Arab, Ustaz, udah mondok di pesantren 5-6 tahun, ya, sudah belajar banyak kitab, kemudian merasa bisa menyimpulkan hadis. Tidak bisa. Hadirin sekalian, Sufyan bin Uyainah, ini salah seorang ulama tabi'in, ya, ulama salaf. Dulu dia punya mazhab juga, tapi bedanya dengan mazhab yang 4, murid-murid Imam Sufyan bin Uyainah tidak menulis, sehingga pemikiran-pemikirannya tidak dapat diwarisi sampai kepada kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu murid mereka menulis. Sufyan bin Uyainah ini ilmunya selevel dengan mereka, tapi tidak populer lagi. Ya, hanya beberapa perkataan nasihat beliau aja yang bisa dikutip. Nah, di antara perkataan beliau terkait dengan hadis Nabi, kata beliau, al-haditsu mudillatun illal fuqaha. Hadis dibaca oleh orang awam itu bisa menyesatkan, kata beliau. Subhanallah. Hadis dibaca oleh orang awam bisa menyesatkan. Beliau ngomong ini 10 abad yang lalu, terbukti hari ini. Ibu-ibu, saya nanya ke ibu ya, punten. Pernah dapat meme, atau meme ya, yang poster ya, yang disebar di sosial media, haram bagi wanita memakai tas ransel, tas punggung. Ada yang pakai? Haram hukumnya. Hadis yang dia pakai, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Tas ransel biasa dipakai oleh orang kafir katanya. Maka kalau ada akhwat muslimat yang pakai tas ransel sama dengan orang kafir, maka haram memakai tas ransel. Subhanallah.
Padahal hadis ini itu punya asbabun nurutnya. Kalau ayat punya asbabun nuzul, hadis punya asbabun nurut. Hadis ini sebab turunnya larangan Nabi terhadap tindakan beberapa orang sahabat yang ingin meniru ritual agamanya Nasrani. Jadi tidak ada kaitan dengan muamalah, pakaian, tas ransel, tidak ada masalah karena dia tidak masuk pada konteks hadis tadi. Maka bahaya kalau hadis dibaca oleh orang awam yang tidak punya ilmunya, maka lebih banyak bikin gaduh daripada menjadi solusi gitu, ya. Makanya kita perlu belajar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu berhati-hati sekali. Pernah juga terjadi pada masa Nabi. Ini hadisnya sahih. Dirawikan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, menceritakan ada sahabat Nabi yang terluka di kepala karena baru pulang dari perang dan dia mimpi basah malam itu. Jadi kepalanya terluka, mimpi basah. Dia nanya ke beberapa orang sahabat Nabi, saya terluka, mimpi basah, kira-kira boleh nggak tayamum? Nanya ke beberapa orang sahabat yang memang bukan ulama, tapi kan dia perlu bertanya. Maka kata sahabat yang lain, anta taqdir 'alal ma wa lam najid laka rukhsah. Kamu kan bisa menggunakan air, nggak boleh tayamum. Maka dia berwudu pagi itu. Ini sholat subuh ceritanya. Berwudu pagi itu. Setelah berwudu, qadar Allah meninggal dunia. Berita meninggal dunia sahabat Nabi ini yang mati dalam kondisi kepala terluka itu sampai ke telinga Nabi. Nabi marah, murka luar biasa. Nabi menyebutkan satu kalimat, satu hadis yang nanti menjadi penting untuk kita lihat betapa berbahayanya orang bicara tanpa ilmu. Apa kata Nabi? Qatalahumullah. Mereka telah membunuh saudaranya. Subhanallah. Keras Nabi. Semoga Allah menghukum mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Mengapa tidak bertanya kalau mereka tidak tahu, kata Nabi. Fa inna shifa'al ayyi as-su'al. Obat jahil itu bertanya. Bertanya. Ya, dan kalau bertanya kepada orang berilmu. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan al-'ami, orang awam. Siapa orang awam? Orang yang tidak punya kemampuan membaca, meneliti dan menyimpulkan dalil. Ustaz, saya hafal Quran, bisa gak menyimpulkan hukumnya? Belum bisa, Ustaz. Kamu orang awam. Ustaz, saya hafal semua hadis, bisa kamu simpulkan hukumnya? Tidak, Ustaz, kamu orang awam. Jadi yang hafal Quran saja, yang hafal hadis saja, selama tidak punya kemampuan membaca, meneliti dan menyimpulkan dalil hukumnya, dia still orang awam. Jadi Bapak Ibu para ulama kita, ya, yang levelnya mujtahid, tidak gampang. Tidak semata-mata hafal Quran, tidak semata-mata hafal hadis. Semua piranti alat untuk menyimpulkan hukum harus mereka punya agar tidak salah fatwa. Ya, kita lihat seperti apa Imam Malik. Imam Malik ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Imam Syafi'i saja muridnya, ya kan, Imam Malik ini kan gurunya dua ulama, guru Imam Malik dan guru Imam Syafi'i dan guru Imam Ahmad. Ya, belum lagi ulama-ulama yang lain. Imam Syafi'i memuji gurunya Imam Malik. Apa kata beliau? Idza dzukiral hadis famalikun najm, kata beliau. Kalau disebut ilmu hadis, Imam Malik bintangnya, kata beliau. Subhanallah. Disebut ilmu hadis, Imam Malik itu bintangnya. Sudah enggak ada lagi orang yang lebih alim dalam ilmu hadis dibanding Imam Malik. Bapak Ibu lihat Imam Malik ketika ditanya tentang pertanyaan mengapa dia tidak berkomentar, mengapa dia tidak berfatwa, apa kata beliau? Ma'abtaitu, saya tidak akan berfatwa hatta syahidali sab'una anni ahlun lidzalik,
saya tidak akan menjawab pertanyaan ini sampai 70 ulama merekomendasikan saya layak menjawabnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, orang selevel Imam Malik saja, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, tidak akan jawab pertanyaan sampai 70 orang, kata beliau, merekomendasikan dia menjawab pertanyaan. Kita Masya Allah, ya, kadang bukan ilmu kita pun kita jawab, ya. Makanya betul, ya, kata Umar bin Abdul Aziz, ini seorang umaro yang ulama, pemimpin yang alim. Apa kata beliau? Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya, tahu kapasitasnya. Jadi jangan tidak berilmu, kita asal bunyi aja. Kita asal bunyi aja. Sekarang itu banyak masalah karena orang jahil ikut bersuara. Ya, macam-macam ya. Mungkin perdebatan soal sop yang renggang dulu, sholat pakai masker, ya. Coba dikembalikan kepada ulama. Nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Tapi karena orang jahil ikut berkomentar, jadi gaduh terus. Maka ini kemudian yang menjadi penting untuk kita semua, bahwa tidak mungkin Bapak Ibu kita itu terlepas dari para ulama. Makanya tema kita istiqomah bersama ilmu dan ulama. Nabi mengatakan itu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama yang mana Ustaz? Terutama ulama salaf. Siapa ulama salaf? Ulama yang hidup pada 300 tahun pertama. Itu ulama salaf. Kata Nabi apa? Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi umat Islam itu generasiku. Siapa? Sahabat Nabi. Kemudian yang datang setelah mereka dan yang datang setelah mereka. Ulama mengatakan Bapak Ibu, 3 generasi itu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in di 300 tahun pertama. Kepada mereka lah kita bersandar. Dan alhamdulillah ulama 4 mazhab yang menjadi rujukan utama umat Islam dunia pada hari ini semuanya ulama salaf. Imam Abu Hanifah lahir tahun berapa? 80 Hijriah. Salah bukan? Salah. Imam siapa lagi setelah itu? Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah. Salah bukan? Salah. Imam Syafi'i lahir pada tahun wafat Imam Abu Hanifah. Tidak bertemu dia. Tahun 150 Hijriah. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Imam Ahmad lahir tahun 164 Hijriah. Salah bukan? Alhamdulillah. 4 ulama mazhab yang menjadi sandaran umat Islam dunia hari ini semuanya ulama salaf. Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, lahir 30 tahun kemudian. Bertemu nanti dengan Imam Ahmad. Dia lahir tahun 164 Hijriah. Imam Muslim lahir nanti 10 tahun kemudian. Alhamdulillah 2 pengarang kitab hadis termasuk ulama salaf. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selama kita bersandar kepada ulama 4 mazhab, apapun pilihan kita, maka keempat-empatnya merupakan pendapat yang terbaik dalam sejarah umat Islam. Itu Nabi mengatakan begitu. Terbaik amalnya, terbaik ilmunya, terbaik ikhlasannya. Ustaz, kenapa cuma 4? Karena 4 itu yang mengerucut dan yang paling besar hari ini. Bapak Ibu tahu berapa jumlah mazhab awalnya? 134 mazhab. Jadi selama 3 abad itu berkembang 134 mazhab. Ustaz, dulu mazhab apakah ada pengumumannya? Enggak ada pengumuman. Karena mazhab itu adalah pendapat. Asal katanya tempat tujuan. Jadi kalau saya mau ke Jakarta, maka Jakarta mazhab saya. Jadi tempat kita menuju. Maka perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama itu membuat mereka sudah bermazhab.
antara Abdullah bin Umar dengan bapaknya Umar ada berbeda. Contoh misalnya soal mengangkat kedua tangan ketika sholat jenazah, takbir sholat jenazah. Kata Umar, saya tidak mengangkat kedua tangan karena Nabi tidak mengangkatnya. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, Nabi mengatakan bahwa setiap perpindahan rukun maka mengangkat kedua tangan. Ya. Jadi jangan dibenturkan, Ustaz, mau ikut Nabi atau ikut sahabat? Karena Nabi mengatakan, contoh kata Nabi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutlah sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa rasyidin. Dalam hadis lain kata Nabi apa? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Kemanapun kita bersandar, kita mendapat petunjuk. Jadi ternyata sunnah itu, kata ulama hadis, itu tidak semata-mata yang disandarkan kepada Nabi, tapi juga yang disandarkan kepada sahabat. Contoh lain misalnya, ya, bahwa para sahabat juga berbeda antara Abdullah bin Umar dan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah ulama di kalangan wanita, tidak diragukan keilmuannya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dapat video beredar, ya, ada seorang penceramah mengatakan haram menyediakan fasilitas kencing berdiri. Ini masjid pakai apa ya? WC jongkok atau WC berdiri? Jongkok. Jadi dia mengatakan haram kencing berdiri. Masjid yang bikin fasilitas kencing berdiri berdosa. Donaturnya, kontraktornya, semua yang terlibat berdosa. Mengatakan kencing berdiri hukumnya haram. Mengatakan bahwa Nabi tidak pernah kencing berdiri. Baik, kita bedah sedikit ingin memberi gambaran. Kalau tidak paham fikih perbandingan mazhab, maka kita akan mudah mengharamkan, akan mudah menyalahkan orang lain. Bahwa ternyata tidak ada kesepakatan di para ulama tentang keharaman kencing berdiri. Paling tinggi levelnya adalah makruh. Mengapa? Betul kata Ibunda Aisyah, Nabi tidak pernah kencing berdiri. Barang siapa yang mengatakan Nabi kencing berdiri, dia pendusta. Itu Ibunda Aisyah, keras beliau sekali. Ya. Tapi apakah cuma hadis Ibunda Aisyah saja tentang kencing? Tidak. Ada hadis yang lain, sahih juga. Hadis Abdullah bin Umar, kata beliau, aku pernah bersama dengan Nabi, beliau kencing berdiri di belakang kendaraannya. Bapak Ibu sekalian, ulama untuk menyimpulkan hukum, mereka tidak hanya baca satu hadis. Satu perkara, mereka baca semua hadisnya. Mungkin ada 1000 hadis, mungkin 2000 hadis, baru disimpulkan jadi hukum. Jadi tidak bisa kalau orang awam baca 1-2 hadis, dia menyimpulkan, dia nggak baca hadis-hadis yang lain. Ya, ini yang sering membuat konflik di tengah masyarakat. Karena baca 1-2 hadis, kalau diamalkan sendiri nggak ada masalah. Tapi kalau menyalahkan amalia orang lain tanpa unsur selidik bahwa ternyata orang itu juga punya dalilnya, ini menjadi problem. Maka Imam Abu Daud ini juga mengarang kitab hadis Sunan Abu Daud. Beliau mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Umar ini tidak main-main. Ya, tidak mungkin hadis Nabi itu berbenturan. Kalau hadisnya sahih tidak mungkin berbenturan. Maka ulama punya 3 jalan, 3 cara bagaimana agar hadis itu bisa terkompromi. Pertama, dilakukan tarjih, mana yang paling rajih. Diteliti sama-sama rajih. Yang kedua, nasakh mansukh, mana hadis yang mau dibatalkan. Ternyata nggak bisa, karena berlaku pada waktu yang bersamaan. Pilihannya cuma yang ketiga, al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan, mengharmonikan. Bagaimana? Kata Abu Daud, Ibunda Aisyah benar, Nabi tidak pernah kencing berdiri di rumahnya. Tapi Ibunda Aisyah tidak selalu ikut Nabi keluar. Peperangan, perjalanan, traveling Nabi itu kadang-kala sulit untuk kencing duduk atau jongkok. Maka besar kemungkinan
ketika Nabi kencing berdiri, Ibunda Aisyah nggak tahu. Subhanallah. Jadi ulama sampai sedetail itu. Ini kalau kita hanya baca hadis Ibunda Aisyah aja, lahir dari pernyataan itu. Haram hukumnya masjid bikin itu Istiqlal kencing berdiri itu. Ya, berapa juta donaturnya berdosa semua. Allahu Akbar. Maka kata para ulama, mengkompromikan hadis Ibunda Aisyah dengan hadis Abdullah bin Umar, maka paling berat hukum kencing berdiri makruh kalau nyiprat ke pakaian kita. Kalau tidak nyiprat, tidak makruh. Itu kata para ulama. Jadi tidak ada yang mengharamkan. Makanya ini bahaya kalau misalnya kita baru belajar 1-2 hadis menyimpulkan hukumnya. Gitu. Ya. Maka penting memang kita terus belajar. Maka benar ya, mengapa Nabi selalu berpesan kepada kita untuk belajar, mengaji, dan terus menuntut ilmu agar tidak cepat menyalahkan, terburu-buru untuk menyalahkan orang lain. Ini termasuk ya, mungkin kita akhiri karena sudah azan Isya ya, tinggal 30 detik lagi ya. Jadi yang lagi ramai sekarang misalnya ada seorang penceramah mengatakan seorang penceramah dan seorang ulama sebenarnya beliau mengatakan bahwa Nabi Adam bukan nabi yang pertama. Nabi Adam bukan nabi yang pertama. Itu ada yang terlalu bernafsu menyalahkan. Oh, ini sesat ini. Ya. Padahal kan kita tahu Nabi Adam ya nabi yang pertama. Mengapa ada nabi yang sebelum Nabi Adam alaihissalam? Jadi cepat dia memvonis dan langsung menyesatkan. Padahal kalau dia mau baca penjelasan para ulama, ada hadis yang sahih. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa memang ada nabi sebelum Nabi Adam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri yang mengatakan, aku telah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Walaupun nanti ulama punya perbedaan bagaimana menakwilkan dan menafsirkan hadis ini. Nah, itu domainnya para ulama. Tapi tidak boleh kita karena kedangkalan ilmu kita langsung menyalahkan orang. Gitu, ya. Maka alhamdulillah Darul Falah mungkin menginisiasi itu. Kajian fikih 4 mazhab ini bagus sekali. Jadi 4 mazhab, karena 4 mazhab ini yang mainstream dan terbesar hari ini. Di Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang paling besar. Kalau di dunia mazhab Hanafi yang terbesar. Jadi jangan kemudian kaget kita kalau menemukan cara ibadah yang berbeda, ya. Apakah misalnya dia tidak bersedekap tangannya, ya, atau aminnya perlahan, ya, atau misalnya kunutnya, misalnya bagian kunut, kalau kita mungkin yang kunut sebelum sujud, ya. Tapi di beberapa kota di Arab Saudi itu kunutnya sebelum ruku, setelah baca surah. Jadi kunut dulu, baru kemudian ruku. Itu berbeda, ya. Maka dengan belajar fikih 4 mazhab, insya Allah kita akan lebih terbuka wawasannya, karena bukan masalah salah benar, ya. Bukan yang ini sunnah itu bid'ah, tapi yang ini sunnah, yang itu juga sunnah. Ini penting kita kembangkan agar apa? Agar umat itu bersatu dalam satu shop, tidak terpecah-pecah oleh persoalan-persoalan yang buruk, yang cabang. Jadi kita lebih mengutamakan yang fundamental, yang paling mendasar. Wallahu a'lam, mungkin begitu ya untuk pertemuan perdana ini, semoga bermanfaat, dan insya Allah jika ada umur kesempatan bertemu di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.